Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukaria. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang, dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perkataan orang yang sudah berhasil mengatasi persoalan akan menjadi peneguhan yang sangat berarti bagi seseorang yang mungkin mengalami hal yang sama. Perkataan Yesus kepada para murid bahwa Ia sudah mengalahkan dunia akan menjadi peneguhan yang sangat berarti bagi mereka, karena mereka akan menderita seperti Yesus. Beranikah kita menderita demi mewartakan kasih-Nya dalam aktivitas kita sehari-hari? Marilah kita berdoa. Allah,
Bapa Maha Setia, Engkau telah memperkenankan kami menyantap rezeki surgawi. Semoga kami setia menaati perintah-Mu dalam membangun dunia ini menuju kepenuhan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa gereja dipanggil untuk tidak hanya peduli pada hal-hal rohani, tetapi juga pada persoalan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan dalam aksi sosial dan kepekaan terhadap ketidakadilan merupakan perwujudan iman yang otentik. Meskipun banyak orang non-Kristen juga aktif dalam karya amal, seorang Kristen yang mengaku beriman namun tidak memiliki kepedulian terhadap masalah sosial di sekitarnya patut dipertanyakan kesungguhan imannya. Kristus sendiri memberikan teladan sempurna melalui sabda dan mujizatnya yang kerap kali berangkat dari keprihatinannya terhadap situasi ketidakadilan, pengucilan, dan penderitaan pada masanya. Oleh karena itu, kita diundang untuk meneladaninya. Ajaran sosial gereja yang tertuang dalam berbagai ensiklik dan dokumen resmi merupakan penjabaran konkret dari panggilan iman ini.